adik-adik semua. Di sini Kak Devi akan bercerita tentang dongeng bawang merah dan bawang putih. Yuk simak videonya. Pada zaman dahulu kala, terdapat sebuah keluarga kecil di suatu desa. Keluarga itu beranggotakan ayah, ibu, dan seorang anak perempuan yang cantik jelita. Anak perempuan itu bernama Bawang Putih. Sang ayah bekerja sebagai saudagar. Keluarga mereka begitu harmonis dan bahagia. Hingga pada suatu ketika, ibu Bawang Putih jatuh sakit dan pada akhirnya meninggal. Bawang Putih dan sang ayah begitu sedih dengan adanya kejadian tersebut. Ayahanda, mengapa ini semua terjadi kepada kita? Ibu yang sangat kucintai kini telah tiada. Sudahlah nak, jangan kau ratapi kepergian ibumu. Bersabarlah nak, ini semua kehendak Tuhan. Di desa di mana ayah dan Bawang Putih tinggal, ada seorang janda beranak satu bernama Ibu Bawang Merah. Ibu Bawang Merah kerap kali mengunjungi dan membawakan makanan ke rumah Bawang Putih. Kau suka dengan makanan yang kubawakan ini? Banyak Bu, aku sangat menyukainya. Ibu senang sekali jika kau menyukainya. Akan kubuatkan lagi besok ini untukmu. Terima kasih banyak Bu, Ibu baik sekali. Karena begitu seringnya Ibu Bawang Merah mengunjungi keluarga Bawang Putih, dan ayah Bawang Putih pun merasa cocok dengan Ibu Bawang Merah, maka ayah Bawang Putih bermaksud untuk menikahi Ibu Bawang Merah. Anakku Bawang Putih, apakah engkau akan menyetujui jika ayah hendak menikahi Ibu Bawang Merah? Jika itu telah menjadi keputusan ayah, Ananda akan mematuhinya saja. Lagi pula, Ibu Bawang Merah juga sangat baik kepadaku. Baiklah anakku, jika engkau menyetujuinya, ayah akan menyampaikan maksud ayah kepada Ibu Bawang Merah. Setelah mendapatkan persetujuan dari anaknya, ayah Bawang Putih mendatangi Ibu Bawang Merah untuk melamarnya. Dan akhirnya mereka pun menikah. Kemudian Ibu Bawang Merah dan putrinya tinggal satu atap dengan ayah Bawang Putih dan Bawang Putih. Pada awal-awal pernikahan ayah Bawang Putih dan Ibu Bawang Merah, semua terlihat baik-baik saja. Sampai suatu ketika, saat sang ayah Bawang Putih tidak ada di rumah. Hei Bawang Putih, kau jangan hanya bermalas-malasan saja. Sana bersih-bersih dan beres-beres rumah. Baiklah Ibu, akan aku laksanakan. Putih, cucikan bajuku dan bereskan barang-barangku. Baiklah Kak, akan aku kerjakan. Pada suatu ketika, ayah Bawang Putih mengalami sakit keras hingga akhirnya meninggal. Semenjak saat itu, Bawang Putih menjadi yatim piatu. Dan semenjak saat itu pula, Ibu Bawang Merah dan anaknya semakin bertindak keterlaluan terhadap Bawang Putih. Hei Bawang Putih, mulai saat ini kau harus bangun pagi-pagi. Siapkan makanan, beres-beres rumah, dan lain-lain. Mengerti kau? Ananda mengerti Ibu, akan Ananda laksanakan. Pada suatu ketika, saat Bawang Putih sedang mencuci pakaian di pinggir sungai, di
tiba-tiba salah satu baju ibu tirinya hanyut terbawa arus sungai. Bawang putih pun segera meraih pakaian tersebut. Namun sayang, pakaian tersebut sudah terbawa arus sungai. Dengan berat hati, bawang putih pun pulang dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibu tirinya. Ibu, maafkan aku telah menghanyutkan salah satu baju ibu. Apa katamu? Kau anak yang tidak tahu diri. Cepat pergi, cari baju itu dan jangan kembali sampai kau menemukannya. Baiklah ibu. Saat pencariannya, tak terasa hari sudah mulai gelap. Bawang putih pun segera mencari tempat untuk bermalam. Karena tidak mungkin bawang putih pulang tanpa membawa baju ibu tirinya itu. Tiba-tiba ia melihat sebuah gubuk tua. Tok tok tok. Permisi. Apakah ada orang di dalam? Siapa dirimu, nak? Ada maksud apa malam-malam begini? Nama saya Bawang Putih, Nek. Saya hendak mencari pakaian ibu saya yang hanyut terbawa arus sungai. Dan saat ini saya sedang mencari tempat untuk bermalam. Bolehkah saya bermalam di sini, Nek? Oh, baju itu milikmu rupanya. Aku telah menemukannya. Akan kukembalikan kepadamu dengan satu syarat. Kau harus menemaniku untuk beberapa hari. Baiklah, kalau begitu aku menyetujuinya. Asalkan nenek dapat mengembalikan pakaian itu. Nak, kau telah menepati janjimu. Aku akan menepati janjiku. Ini baju milik ibumu. Oh iya, aku mempunyai hadiah untukmu. Awalah labu kuning ini untukmu, nak. Terima kasih banyak, Nek. Bawang putih pun segera pulang ke rumah. Dan begitu sampai rumah, ia segera menyerahkan baju itu kepada ibu bawang merah. Ibunda, ini sudah kutemukan bajunya. Bawakan kemari dan pergilah. Baik, Bu, aku akan beres-beres dulu. Ketika hendak pergi ke dapur untuk mengupas labu kuning pemberian nenek tadi, begitu terkejutnya bawang putih melihat isi dalam labu tersebut terdapat emas permata yang begitu banyak. Mengetahui hal tersebut, ibu bawang merah segera merebut emas yang dimiliki bawang putih. Hei bawang putih, dari mana kau dapatkan emas ini? Aku mendapatkannya dari dalam labu kuning yang diberikan seorang nenek yang aku temui ketika aku mencari baju ibu. Begitu mendengar cerita bawang putih, bawang merah bermaksud untuk mencari nenek tersebut. Keesokan harinya, bawang merah sengaja pergi ke sungai untuk menghanyutkan bajunya. Setelah itu, ia melakukan hal yang sama seperti dilakukan bawang putih. Permisi nenek tua, apakah kau menemukan bajuku yang hanyut terbawa arus sungai beberapa waktu lalu? Oh, aku telah menemukan bajumu dan telah kusimpan. Akan kukembalikan padamu, tetapi dengan satu syarat. Kau harus menemaniku di sini untuk beberapa saat. Baiklah, aku menuruti permintaanmu. Nek, aku telah menginap beberapa hari di sini. Mana imbalan untukku?
Baiklah, ini ku kembalikan bajumu, dan ambillah labu itu satu untukku. Bawang merah pun mengambil labu yang besar untuknya dan langsung pergi meninggalkan nenek itu. Sesampainya di rumah, bawang merah dan ibunya segera membuka labu tersebut tanpa diketahui bawang putih. Begitu terkejutnya ketika labu itu dibuka, ternyata bukan emas permata yang ada di dalamnya, melainkan seekor ular besar yang sangat berbisa. Ular itu pun kemudian menyerang bawang merah dan ibunya, hingga pada akhirnya mereka mati. Nah, adik-adik, dari cerita dongeng tadi ada pesan moral yang dapat diambil, yaitu berbuatlah dengan tulus, karena dengan ketulusan kita akan mendapatkan hadiah yang tidak diduga-duga. Dan jangan berbuat serakah, karena keserakahan dapat mengakibatkan kesialan. Terima kasih adik-adik semua telah menyimak video kakak. Sampai bertemu lain waktu.